alihi wasahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Saudara sayyidat yang dimuliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangkaian kajian bahasa Arab di kelas tingkat lanjutan atau tingkat lanjutan 2 ya. Subhanallah, ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, yang kita kaji bersama senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta pertemuan kita, halaqah kita, majelis kita, semoga majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjut di hari yang berkah ini, mari kita awali kajian kita bersama-sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Bapak Ibu, kita membuka halaman ya halaman 162. Halaman 162. Baik. Sudah lihat Bapak Ibu? Halaman 162 bagian bak ya. Baik. Qul sahih idza kanatil ibaratu sahihah wa qul khata idza kanatil ibaratu khati'atan wifqan linnasis sabiq. Artinya ya, ucapkan atau tentukan kalimat yang ada berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Sahih kalau kalimatnya sesuai maknanya dengan teks yang sudah pernah kita baca. Khata kalau tidak sesuai maknanya dan dari teks yang kita baca. Itu Bapak Ibu. Coba nomor 1 baca dalam terjemahan Ibu Rini. Ayo Bu Rini baca. Ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Makanat mu'jizatu Musa alaihi salam illa ma'nawiyah. Iya, illa ma'nawiyatun gitu ya. Ma'nawiyatun. Ya. Apa Bun artinya sih? Adapun salah satu mukjizat Nabi Musa adalah yang non fisik. Betul. Makanat mu'jizatu Musa alaihissalam illa ma'nawiyah. Mukjizatnya Nabi Musa itu hanyalah maknawiyah. Gitu tuh. Betul nggak? Betul kayaknya Pak Ustaz ya. Betul. Tongkat ya. Ini Bapak Ibu. Betulkah mukjizatnya Nabi Musa itu maknawiyah? Foto. Foto. Yang sesaat apa tuh namanya? Foto Ustaz. Foto. Iya, foto. Yang betul Yang betul fisik ya. Bukan.
Foto. Ya. Google Foto yang betul. Mukjizatnya Nabi Musa itu hisniyah. Ya. Hisbiyah, fisik ya. Ya fisik atau material. Ya, Material. betul. Ya, Sahih. visia. Namrotaniyah, Ibu Haja Limiatun. Ayo, Bun. Ibu Haja Limiatun, silakan. Dibaca dulu, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alima Muhammad minda awalan Munzu. Amiro nasan lan yas tatiu an yaitu dimasal Quran walau ayah. Jadi alima Muhammadun sallallahu alaihi Sallallahu ya. wasallam ya, jangan soma. Oh iya Ustaz ya. Nanti takutnya dibaca soma atau kelewatan nanti somse, bukan tuh ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam munzu awalil amri annan nasa lan yastati'u ayatu bi hadzal qur'ani walau ayatan. Walau ayatan. Begitu, Bun. Ya tuh dimakan. Oke. Sahih am khata? Ilmu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari semenjak awal bahwasanya orang-orang tidak akan mampu membuat Al-Qur'an seperti tidak akan mampu membuat seperti Al-Qur'an meskipun satu ayat. Itu betul nggak? Betul. Oke. Sahih. Sahih. Ya. Nomor salisa. Ibu Nelita. Ada Ibu Nelita? Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, Pak Selamat. Ada Pak Ustaz. Ustaz. Ya. Ya, Bu Nelita dulu ya, silakan Bu Nelita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Istai amata Isa alaihi salam an yasahadu ba'da mu'jizat Musa alaihi salam. Jadi apa artinya tuh? Istata'a ummatu Isa alaihi salam ayyushahidu ba'da mu'jizati Musa alaihi salam. Artinya umatnya Nabi Isa dapat menyaksikan sebagian mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Sahih am khata? Sahih Ustaz. Sahih Ustaz. Jadi Nabi Isa umatnya bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Sahih Ustaz. Sahih. Jadi tongkatnya terus-terusan gitu. Enggak. Foto. Pada saat kejadian Pak Ustadz mereka bisa Yang melihat. manis. Nah makanya itu kan perhatikan itunya kalimatnya. Umatnya Nabi Isa bisa melihat mukjizatnya Nabi Musa. Emang umatnya Nabi Isa sama Nabi Musa satu zaman? Oh iya, berarti kokok ya Ustaz. Ya. Enggak ya. Pikir zaman dulunya. Ya, berarti bukan Pak Ustadz. Ya semuanya sih pada zaman dulu. Semuanya pada saat kejadian aja sih. Benar. Jadi
kalau mukjizat yang fisik itu, yang material itu hanya bisa dilihat oleh umatnya di saat itu saja, umatnya sendiri di masa itu saja, di tempat itu saja. Yang lain nggak tahu. Jadi umatnya Nabi Musa saja yang tahu mukjizat Nabi Musa. Itu pun di tempat di mana orang-orang di situ ada. Kalau di tempat yang lain nggak tahu. Sebagian. Maka memang Iya. nggak ada tahu. Kalau ada tahu, itu tongkatnya masih di mana sekarang itu? Itu atau apa namanya kapal laut apa istilahnya itu lautnya yang terbelah masih terbelah sampai sekarang. Enggak. Kejadiannya pada saat itu saja. Umat yang tidak. Selamat, tafadhal. Ya, Ustaz. Kullu ar-rabi ya'rifu ya'rifu jamalun uslub Al-Qur'an. Setiap orang Arab mengetahui apa, Ustaz? Setiap orang Arab mengetahui indahnya apa yang dalam Al-Qur'an. Sahih, Ustaz. Sahih. Semua orang Arab tahu indahnya Al-Quran. Sahih, Ustaz. Sahih. Bapak Ibu yang lain gimana? Sahih nggak? Ada yang nggak tahu kali Ustaz. Nah, Ada yang nggak mengakui kayak gitu. ada yang tidak mau mendengar, ada yang menyepelekan sehingga dia tidak tahu dengan Al-Quran. Karena antipati dulu, sudah belum apa-apa, sudah ogah dulu, nggak mau mendengarkan. Sehingga mereka yang antipati dari awal nggak mau mendengarkan, nggak mau mengetahui, ya jadi tidak tahu. Jadi tidak semua ya. Tidak semua. Tidak semua. Betul. Orang Arab ya. Orang Arab kan orang di mana Nabi SAW ada waktu itu. Tapi tidak semuanya beriman, sebagiannya kafir. Sehingga yang kafir-kafir itu karena menolak kebenaran, belum apa-apa menutup telinga, menutup hati, maka tidak tahu keindahannya. Gitu. Jadi kalau moto, Bapak Ibu semua misalkan berlangganan sinyal tertentu di HP-nya. Sinyalnya sudah tersedia di atas ini, apa namanya, jaringannya tersedia. Tapi kalau handphone Bapak Ibu matikan, mana bisa kan menangkap. Itu gampangnya. Hidayah Allah itu sudah tersedia. Tuh. Melalui apa namanya Al-Quran, melalui nasihat orang, melalui pencerahan orang dan sebagainya udah tersedia. Tinggal orang yang menangkapnya, hatinya dibuka atau tidak. Gitu. Kalau hatinya dibuka, insya Allah dia dapat. Tapi kalau hatinya belum ditutup, ya nggak dapat. Itulah sama, itu ilustrasinya sinyal handphone kita begitu. Kalau handphonenya dimatikan, ya nggak dapat sinyal. Mau dimatikan. Sukmum bukmum bukan Ustaz. Kenapa? Apa tuh Bun? Kan di ayat Al-Quran ada tuh sukmum bukmum wahyum fahum layab jirun. Itu termasuk Ya, itu. bisa itu. Meskipun kalau sumum bukmin umbin fahum yarjun itu sebenarnya konteksnya orang-orang munafik ya. Orang munafik. Itu. Sabun alim. Sabun alim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu ya. Jadi pokoknya banyaklah karena tidak mau mendengar. Selanjutnya, al-namrah al-khamisa. Silakan al-khamisa dengan Ibu Asfaria. Ayo Bun, Ibu Asfaria silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uslubul Qur'ana yusabbih uslub syair. Indahnya Quran disebabkan menyerupai Bu, menyerupai syair ya. Ungkapan Al-Qur'an ya. Itu sama dengan mirip dengan ungkapan syair. Ungkapan syair, betul nggak?
Oh, syair. Al-Quran itu sama dengan syair, sama syair. Betul nggak? Syair ya, sihir. Salah, Ustaz. Bukan sihir ya, syair, syair. Puisi, apa namanya, seni lah, seni. Ada nggak? Sama nggak? Lebih indah Al-Quran. Lebih indah lagi. Sempurna. Salah, iya. Khata. Khotok. Keindahan Al-Quran tidak sama dengan keindahan seni. Tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang Khotok. Khata. Ibu Asfaria fasih banget, seneng nih. Oh, luar biasa. Oh, bacanya fasih. Pantas ya udah dilanjutan, luar biasa. Baik, baik. Kita lanjutkan nomor Namro As-Sadisah. Siapa nih nama Sadisah nih? Sadisah, silakan dengan Bu Nurul Huda. Ada Bu Nurul? Fadhali Bun. Ayo Bu Nurul. Ya Ustaz. Innama bismillahirrahmanirrahim. Innama tahaddatsul Qur'ana 'anil ahwali umamu sabiqah. Hanya sabiqah apa Ustaz? Apa? Sabiqah apa? Lama, dahulu, kuno. Hanya orang-orang dahulu yang berbicara. Apa tuh Ustaz? Tahaddasa. Al-Quran hanya menceritakan orang terdahulu. Oh. Khotok. Foto. Karena ada juga yang akan datang. Akan datang. Foto berarti. Sahih. La namra sabi'ah. Sabi'ah. Silakan dengan Ibu Nur Hasanah, tafadhali. Ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisat li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'lumatin ijtimaiyatin wasi'atin. Luar biasa. Rasulullah bukanlah Rasulullah tidak mempunyai pengetahuan. Khata Ustaz ya? Iya, Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan masyarakatan yang luas. Betul atau salah? Khata Ustaz. Khata. Jadi Nabi Muhammad tahu tentang apa, tentang umat-umat, keadaan-keadaan umat di dunia gitu. Pak Ustadz, buku apa, halaman berapa ya Pak Ustadz? Oh, buku kita Bahasa Arab halaman 163. Oh, sahih Ustaz ya? Iya, Nabi, gini kalimatnya, Nabi tidak tahu. Nabi tidak mengetahui informasi-informasi masyarakat secara luas. Oh. Betul enggak? Tidak mengetahui Nabi. Nabi tahu nggak bagaimana apa yang dihasilkan, apa yang dibaca, apa yang ditulis, apa yang dihasilkan orang-orang non Arab waktu itu? Tahu. Tahu Ustaz. Dari mana tahu? Oh, ya, wahyu Allah. Tidak yang tahu. terjadi di Yunani, yang terjadi di apa? Emang ada bercerita tentang Hindu, Buddha, semua gitu? Cerita ada? Gitu? Tidak ada. Ya, jadi kalau ditanya, apakah Nabi tahu semua? Enggak tahu semua. Enggak tahu. Kenapa Nabi tidak tahu semua? Karena Nabi bukan pembaca. Tidak bisa baca. Belum bisa baca. Kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Saatnya yang Nabi tahu. Dan Belum Nabi zamannya baca. ngurusin macam-macam, ngurusin yang kaitannya dengan umatnya. Umatnya di situ, meskipun ajarannya bisa menyentuh ke seluruh dunia. Tapi kalau ditanya, apakah Nabi tahu kebudayaan-kebudayaan luar? Enggak tahu. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa membaca. Oh. Itu maksudnya Sahih itu. berarti.
Jadi sahih. Nabi tidak tahu. Tidak semua tahu, ada yang tahu, mungkin tidak tahu. Yang kalau orang bercerita kepada beliau tahu, tapi yang lain tidak tahu. Yang diceritakan oleh Allah beliau tahu, yang tidak diceritakan tidak tahu. Karena beliau tidak membaca menulis. Nomor 9, nomor 8, nomor 8. Silakan. Iya, silakan. Ini. Ayo, Bu. Ya. Ya. Nomor 8, innal Qur'ana kitabun ilmun wa tarihun. Innal Qur'ana kitabu ilmin. Ilmin wa tarih. Artinya apa, Bu? Sungguhnya Quran adalah kitab ilmu dan tarikh, sejarah. Ya, kitab pengetahuan, buku pengetahuan dan buku sejarah, betul nggak? Sahih. Enggak. Sahih. Enggak sahih. Quran itu kitab hidayah. Ya, hidayah. Ya, bahwa di dalamnya ada sinyal-sinyal tentang sejarah ada. Bahwa di dalamnya ada informasi tentang pengetahuan ada, tapi Al-Quran tidak disebut sebagai buku pengetahuan, buku ilmu, buku sains, atau buku sejarah. Karena bukan tujuan Al-Quran. Cuma ada sinyal-sinyal, ada informasi-informasi itu tentang sejarah umat-umat terdahulu. Kemarin pertemuan yang lalu kita di LBK saya nyampaikan tuh apa itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang Quran itu bukan buku ilmiah, emang bukan buku ilmiah. Memang bukan kitab ilmiah Quran. Dan kita nggak usah gengsi, nggak usah merasa wah bukan kitab ilmiah gitu. Nggak merasa minder, enggak. Kenapa Bapak Ibu? Sebab salah satu ciri khas daripada ilmiah itu ya scientific. Jadi kalau ada metode scientific, metode sains itu apa itu? Metode ilmiah itu satu kebenaran diperoleh karena adanya satu penelitian, gitu ya, pengalaman. Jika penelitian yang lalu dan pengalaman yang lalu ternyata terbukti ada penelitian baru yang menggagalkan penelitian yang lama, maka penelitian yang lama itu tereliminasi, terhapus oleh penelitian yang baru. Itu apa prinsip ilmiah. Contoh, Bapak Ibu dulu orang menyebut yang paling kecil itu adalah biji sawi. Ya gitu ya. Lalu berkembang katanya yang paling kecil itu adalah atom. Teorinya oh atom berarti yang terkecil. Berkembang lagi muncul yang baru. Oh yang terkecil sekarang bukan atom tapi neutron. Berarti teori yang dulu tentang atom makhluk yang terkecil menurut pandangan manusia itu dieliminasi, keliru. Ada lagi yang lebih kecil. Mungkin nanti akan ada lagi penemuan bahwa yang lebih kecil bukan neutron, ada lagi mungkin di bawah neutron. Nah ilmiah itu begitu, berkembang terus. Kebenaran dihapus. Al-Quran nggak mungkin begitu. Al-Quran sepanjang masa nggak bisa berubah. Kebenarannya mutlak. Nggak bisa diuji coba terus kemudian di Al-Qur'annya diganti, diubah, nggak bisa. Kita mengatakan bahwa Al-Quran bukan apa? Bukan kitab ilmiah. Sebab kalau kitab ilmiah bisa berubah-ubah. Gitu. Kalau Al-Quran nggak bisa berubah. Kebenarannya mutlak. Jadi nomor sini betul atau salah? Innal Qur'ana kitabu ilmin wa tarikhin. Khoto. Yang betul kitabul hidayah. Hudan lil muttaqin. Dalikal kitab la raiba fi. Itu udah luar biasa itu hudan. Enggak minder kita kalau nggak disebut dengan kitab sains. Tapi di dalam Al-Quran banyak isyarat tentang sains. Iya betul. Di dalam Al-Quran banyak isyarat tentang sejarah. Betul. Tapi dia bukan buku sejarah. Beda ya. Ada dia tentang berkaitan dengan sejarah masa lalu ada. Baik, lanjut. Pak Ustadz. Saya coba Ustaz.
Apa dokter Bapak Noviar apa mau tanya apa? Memang itu agak apa ya, agak debatable soal definisi kali ya. Karena gini Pak Ustadz, sebenarnya di dunia sekarang dari dulu sampai sekarang ya, orang barat itu kan sebenarnya mereka itu banyak mendasari penelitian-penelitian itu dengan Al-Qur'an sebenarnya. Ya kan? Emang tapi kan di dalam kemarin yang Pak Ustadz bilang ada 4 mukjizat Al-Quran, 1 keindahan, 2 sejarah sebelum dan sejarah yang ketiga bisa sebagai dasar untuk penelitian, tapi tetap bukan ilmiah ya kita ngomongnya. Bahwa ada isyarat-isyarat yang menjadi dasar orang melakukan penelitian, ya betul. Tapi Al-Qur'annya kitab suci. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dibedakan antara kenapa? Karena ilmiah tadi tuh. Ilmiah itu sesuatu yang bisa dia revisi. Oh gitu. Al-Qur'an bisa direvisi? Nggak bisa direvisi. Yang direvisi apanya? Tafsirnya. Kalau tafsir bukan Al-Qur'an, itu nggak tafsir kan. Oh ya. Ya betul, kalau tafsir boleh bisa ya? Bisa, tafsir, tajwid, ilmunya boleh berubah-ubah. Soalnya kan kita kalau menafsir Al-Qur'an kan ada yang bilang ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan asbabun nuzul, ayat dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan kan gitu. Nanti ada tafsir namanya tafsir ilmi, tafsir sains, boleh. Tafsir bahasa, boleh. Yang berubah tafsirnya. Oh gitu, ya. Kalau Al-Qur'annya beda. Al-Qur'annya jadi bisa. Tetap Al-Qur'an bukan buku ilmiah ya. Bukan ilmiah. Bapak Ya, Ibu, makasih Pak Ustadz ya. Terjemah Al-Qur'an boleh berubah nggak? Boleh. Boleh. Kalau terjemah tapi boleh. Ayat Al-Qur'an boleh berubah nggak? Nggak boleh dong. Itu beda. Terjemah sama terjemah. Al-Qur'an sama Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan jelas itu. Jadi sekali lagi jangan merasa minder. Ini bukan buku ilmiah, memang bukan buku ilmiah. Oke. Tapi tidak merasa kecil. Kenapa? Justru keilmiahan, pengetahuan, riset berdasar Al-Qur'an. Ngambil isyarat-isyarat semangat dari Al-Qur'an itu betul. Baik, begitu. Lanjut. Iya, sekarang 9. Nah, tadi Bu Tati mau jawab Bu Tati. Ya Ustaz, saya coba Ustaz. Ya. Yang satu dimatikan, mungkin Bu Rustin dimatikan dulu itunya, apa namanya? Mikrofonnya boleh, silakan. Qabala nuzulul Quran lam yakun lil arabi ulumin munazzomatin. Baik, saya baca ulang ya. Makasih Bu Tati. Nanti qabla nuzulil Qur'ani lam yakun lil arabi ulumun munazzamatun. Tuh Bapak Ibu tuh. Qabla nuzulil Qur'ani lam yakun lil arabi ulumun munazzamatun. Apa sih artinya, Bun? Sebelum turun Al-Qur'an, orang-orang Arab tidak yakin, tidak memiliki atau belum ada ilmu Ustaz ya, ilmu munazamah Ustaz. Ilmu yang tersusun, belum ada ilmu tersusun di bangsa Arab. Ilmu yang tersusun. Jadi sebelum turun Al-Qur'an, orang-orang Arab tidak memiliki ilmu yang tersusun. Iya, yang terbukukan tuh nggak ada di Arab tuh, nggak ada. Nah, setelah Al-Quran turun baru tuh dibukukan ilmu-ilmu tafsir muncul, ilmu falak, ilmu astronomi, macam-macam ilmu. Itu semangatnya kenapa? Karena Nabi menyuruh menulis. Kan Al-Quran ditulis. Gitu. Sebelum itu tradisi Arab itu bukan tradisi menulis, tradisi lisan. Maka belum ada ilmu-ilmu yang tersusun secara rapi di dalam buku, di dalam susunan sistematis itu nggak ada. Nah, ketika Al-Quran turun, justru orang Arab itulah mengambil semangat, ternyata
menulis. Itu, maka tersusunlah kitab-kitab itu. Nah, itu semangatnya Al-Qur'an. Itu ya. Sementara di luar, di Yunani di mana sudah biasa itu budaya menulis, budaya membuat menerbitkan buku itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah hadir. Justru sudah ada di Barat, di Yunani ya. Sokrates, Aristoteles, ya Plato, itu tokoh-tokoh filosof sudah ada buku, sudah ada apa gitu. Nah, itu di bangsa Arab enggak terbiasa, beda. Arab itu tradisinya perang waktu itu ya. Lisan, tradisi lisan, menghafal itu dia. Nah, Quran turun justru lambat laun merubah. Penambahan dari yang cuma menghafal, menulis, menganalisa, sehingga luar biasa terbitlah kitab-kitab di masa keemasan Islam, dan itu menjadi masa kemunduran Barat. Gitu. Karena ilmu dikuasai orang-orang Islam. Baik, berarti betul atau salah? Sahih, betul Ustaz. Iya. Terakhir, Bu Alu ada nggak Bu Alu? Nggak ada Bu Alu ya? Ada. Nggak ada. Ada. Bu Alu. Kayaknya masih sibuk Bu Alu nih. Baik, ganti dulu ya. Ganti. Ya apa-apa Bu Alu. Ayo. Pak Rosyan, ada Pak Rosyan Nur? Tafadhal. Sayyid Rosyan Nur. Enggak ada. Bu Nursia? Ada Ustaz. Tafadhali Bun. Ayo Bun, baca Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yusafiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syam ila Marrotain. Diulang ya Ustaz. Lam yusafiru. Karena ada lam berarti yusafirnya mati. Lam yusafir. Lam yusafir ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syam ila Marrotain. Coba terjemahkan. Kenapa Pak Ustaz? Terjemahkan. Terjemahkan. Sebelum Rasul sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Syam, ke Marrotain apa itu Ustaz? Tidak paham. Kecuali. 2 kali. Oh 2 kali. Jadi gimana ya terjemahannya? Itu artinya Nabi tidak pernah bepergian kecuali ke Syam sebanyak 2 kali. Rasul tidak bepergian ke Syam kecuali 2 kali. Itu apa salah Bun? Sejarahnya gimana ya? Sejarahnya nggak tahu. Sejarah ya bilangnya saya mungkin feeling aja karena nggak tahu sejarahnya ini Pak Ustaz. Jadi berarti betul aja sahih. Feeling itu Dari feeling aja soalnya sejarahnya kan itu harus tahu di sejarah. Kayak orang katanya ke dokter kulit ya di peeling tuh. Betul. Sahih aja Pak Ustaz. Dia kesan sering berarti kotok. Kan dia berdagang kan dia sejarahnya ya enggak. Nabi, coba ulangi ya. Nabi tidak bepergian ke Syam. Syam itu Palestina sekarang, kira-kira Palestina. Kecuali 2 kali. Betulkah? Betul. Betul, Nabi cuma bepergian ke Palestina. 2 kali. Ya, selain itu enggak pernah. Artinya apa maksudnya ini? Mau ngasih tahu apa nih? Palestina itu waktu itu Bapak Ibu, Syam itu waktu itu adalah pusat kekuasaan Romawi di wilayah Asia itu. Bukan perdagangan, kekuasaan kerajaan dan pusat agama Kristen.
itu Romawi itu di Syam gitu ya. Jadi Nabi kalau sering ke situ artinya Nabi akan berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, Katolik ke situ sehingga Nabi akan banyak pengetahuan tentang apa namanya masa lalu. Di Taurat Injil kan dijelaskan ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Noah ya. Ada Moses kan gitu. Diceritakan semua. Tapi Nabi kan cuma ke situ cuma 2 kali dan untuk urusan dagang. Tapi bercerita tentang masa dahulu itu semua Nabi 25 ada semua di situ. Ada Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. Berarti nggak mungkin nih itu hasil interaksi Nabi dengan orang-orang Syam sehingga banyak tahu tentang masa dahulu kecuali karena Nabi diwahyukan oleh Allah. Ada lagi satu lagi, Bapak Ibu. Nabi SAW itu hidupnya di padang pasir atau di lautan? Padang pasir. Padang pasir. Di padang pasir. Tapi di ayat Al-Quran, di surat Al-Ahzab, itu ada berbicara tentang badai lautan. Caranya gimana? Badai pasir kali Pak Ustaz. Justru itu Al-Quran kok bicara tentang badai dan itu apa namanya detail. Padahal Nabi nggak pernah di laut. Itu menunjukkan bahwasanya wahyu Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Buatan Nabi. Gitu ya. Bukan Nabi. Maka ada seorang pelaut yang masuk Islam gara-gara membaca ayat itu tuh tentang badai di lautan. Nah, Bapak Ibu cek ayat Al-Quran deh. Buka Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30. 40 maksud saya. Surat An-Nur ayat 40. Surat An-Nur itu 24, 40. Coba. 24, 40. Ada yang sudah ketemu? Coba. Bunda Daud udah ketemu? Bunda Utri udah ketemu? Masih nyari Ustaz. 40 ya, Tat? 355. Halaman Udah, Pak 3. Ustaz. Coba baca, Bu. Artinya saja. Artinya, Pak Ustaz. Iya, artinya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, itu dia. Nah, ayat itu berbicara tentang itu orang pelaut tahu tuh seperti itu gambaran badai di laut itu. Padahal Nabi kan nggak pernah ketemu badai di laut. Nah, akhirnya orang itu masuk Islam. Dibilang Al-Quran ini pasti bukan buatan Muhammad SAW. Pasti ini. Yang apa tuh dari yang maha kuasa ini. Dia masuk ke Islam. Karena dibilang menjelaskan tentang badai itu detail. Gitu ya. Yang nggak mungkin dijelaskan oleh orang yang nggak pernah mengalami. Dan Nabi SAW kan nggak pernah hidup di laut. Emang ada sejarah Nabi ke laut gitu nyebrang? Nggak ada. Nabi itu ke Syam itu daratan aja. Gitu ya. Jadi itulah kisah bukti-bukti bahwasanya apa itu Al-Quran itu sungguh dari Allah, bukan ciptaan Nabi SAW. Kok Nabi bisa menceritakan begitu detail tentang apa tuh? Tentang keadaan badai. Ada lagi misalkan, saya lupa nama-namanya, saya lupa ya. Nabi SAW di dalam surat Al-Insyiqaq itu, idzan syaqatil qamar, wan syaqal qamar, kan gitu. Itu kan terjadi bulan telah terbelah. Artinya kan bulan telah terbelah. Kan gitu ya. Dan Nabi SAW di suatu saat itu ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy agar membelah bulan. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya memberi isyarat ke bulan dan bulan itu terbelah.
Itu insyiqaqul qamar, dalam Al-Quran ada itu. Wa insyiqaqul qamar. Tapi dalam konteks Al-Quran bicaranya bilang apa tuh? Kiamat telah dekat karena bulan telah terbelah, gitu ya. Terbelah, lalu kemudian nutup lagi. Itu di depan orang-orang Quraisy, lihat. Tapi begitu dibuktikan, begitu mukjizat, itu mukjizat hissi, fisik tuh Nabi. Nabi itu punya mukjizat fisik juga. Tapi hanya dilihat oleh orang yang ada di situ saja. Yang lain nggak tahu. Pada awal tahun 2000-an, saya baca, itu ada orang, seorang ilmuwan ya. Seorang ilmuwan, dia bercerita, dia sedang memperhatikan dialog di radio BBC, itu tentang seorang astronot yang pulang dari bulan. Itu lagi ada wawancara di BBC itu. Lalu wawancara di BBC itu sampai pada kalimat diceritakan bagaimana kondisi bulan. Gini. Ada kalimat di dalamnya itu si astronot mengatakan bahwa saya menemukan satu keheranan. Kenapa ada semacam garis di bulan itu seperti garis meridian, garis yang melingkar ujung itu, yang sepertinya tuh pas diteliti tuh kayak ada bekas belahan. Batu pecah, tapi ternyata batu pecah itu urut gitu, seperti ya batu yang pecah kemudian ditakrubkan kembali. Dia dengar itu, dia pernah dengar itu kisah gitu bahwa sejarah Rasulullah SAW itu di zaman Nabi Muhammad waktu itu belum Islam ya, ada begitu. Akhirnya dia suatu saat dia pergi ke Mesir dan dia datang kepada syekh di Mesir, orang alim di Mesir, dia bercerita, berdialog, dikasih Al-Quran oleh syekhnya, ditunjukkan ayat Al-Qurannya. Dan dia kagum, akhirnya dia masuk Islam. Itu contoh-contoh atau bukti-bukti sebenarnya orang-orang yang orang-orang ilmuwan, para ilmuwan, orang yang ilmunya tinggi tentang satu itu, maka sesungguhnya ketika membaca Quran itu dia akan percaya dengan kebenaran Al-Quran. Kan gitu ya. Nah, gitu. Terakhir, misalkan dalam kisah ini orang Nabi SAW kan tadi melakukan perjalanan cuma ke Syam, nggak tahu-tahu, nggak pernah berinteraksi dengan para ilmuwan, nggak pernah apa. Tapi Al-Quran, ada sinyal di Al-Quran bahwasanya bumi ini berputar. Ini berputar. Bumi ini bergerak. Padahal bumi kan nggak kelihatan, nggak itu ya, kita nggak nyadar kalau bumi ini berputar kan. Coba kalau kita merasa bumi kita terus goyang-goyang gitu, terus kita jatuh kan enggak. Kita tegak aja, jalan tegak aja, nggak ada masalah kan gitu. Padahal bumi ini berputar. Selain berputar, mengelilingi matahari, dia pun berputar sendiri. Ternyata di Al-Quran ada ayat yang berbicara, ya, watarol jibala, ya, kau lihat gunung itu, tamurru marras sahab, dia bergerak seperti gerakannya awan. Awan bergerak, bumi bergerak. Kok tahu bumi bergerak? Al-Qurannya mengatakan, dan kamu lihat gunung-gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Al-Quran menyebutnya gunung. Bapak Ibu yang muliakan, gunung itu adanya di mana? Di bumi. Dia masak di bumi, matok di bumi. Artinya apa? Kalau gunungnya bergerak, ya pasti buminya ikut bergerak. Masa iya nggak bergerak? Kan gitu. Itu luar biasa Al-Quran itu ya. Dan itu yang membuktikan orang-orang barat duluan itu. Kebenaran Al-Quran itu. Berarti bumi ini bergerak. Kan bergerak. Tuh, itulah bukti-bukti ilmiah, keilmiahan. Tapi sekali lagi, Al-Quran tidak disebut dirinya sebagai buku ilmiah. Bahwa ada isyarat-isyarat ilmiah, iya, betul. Gitu. Baik. Coba kita lihat nih di baris yang lanjut aja deh. Bapak Ibu, halaman 166. Saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Bapak Ibu perhatikan perintahnya.
Ada nomor 1, nomor 1 ya, 1 sampai 6. Bapak Ibu letakkan pada setiap kalimat, boleh milih, yaitu adatul qasr, yaitu perangkat qasr. Bisa letakkan innama di depan, paling depan, tinggal meletakkan saja, atau Bapak Ibu qasrnya dengan huruf nafi dan illa. Saya ulangi lagi, letakkan huruf nafi dan illa. Gitu ya, contohnya kalau kalimat yang masyhur, la ilaha illallah. Gitu ya. Oke. Dari 6 itu, pokoknya ada innama, ada ma sama illa atau la sama illa. Mau berapa ya, berarti salah satunya ada. Silakan dibuat, letakkan, kasih contoh nomor 1 nih Bapak Ibu. Innamal a'malu binniyat. Itu pakai innama. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau Bapak Ibu meletakkan innama, udah tinggal taruhlah innama doang di depannya, udah selesai jadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau letakkannya ini ada huruf nafinya sama ilahnya, maka laisatil a'malu illa binniyat. Atau pakai ma. Mal a'malu illa binniyat. Nah, silakan nomor 2 sampai nomor 6. Silakan taruh di depannya innama atau taruh depannya huruf nafi dan illa. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Baik. Apa ada yang sudah selesai? Jadi informasi untuk pembelajaran Bapak Ibu. Ternyata kemarin berarti dicoba ya. Jadi selanjutnya mengikuti apa artinya masih mix ya antara online sama offline. Itu. Jadi nanti kalau ada kegiatan mau offline nanti insya Allah kami sampaikan. Rabu depan ya Bapak ya. Rabu depan kita offline. Baik, selesai. Akan coba. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Godaru artinya apa, Ustaz? Godar artinya meninggalkan. Mungkin ada yang ingin tanyakan arti katanya, boleh Bapak Ibu silakan. Saya coba jawab, Ustaz. Boleh silakan Bu. Maghodara Muhammadun makata illa syami illa marrataini. Iya, sahih. Maghadara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila Syam illa marratain. Kalau pakai Baik, laisat boleh nggak? Apa Bu? Laisat boleh nggak? Laisat. Laisa ghodaro, kalau laisa diikuti isim Bu. Oh. Gitu ya. Jadi mau. Jadi Ibu pakainya ma yang pas. Ma itu yang tepat ma emang. Kecuali kalau dia fi'il mudhari, Ibu boleh pakai la, boleh pakai lam. Bagaimana nomor 2 ini kalau pakainya inama? Siapa Bapak Ibu yang mau coba? Innama ghadara Muhammadun. Innama ghadara Muhammadun makat ilasyam. Nggak pakai ilah dong Ustaz. Kalau inama nggak ada ilah, inama aja udah. Innama ghadiru Muhammadun makata ilasyam. Innama ghadara Muhammadun makata ila syami marataini, udah gitu aja. Ya. Siapa Bapak Ibu yang nomor selanjutnya? Nomor Ya Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innama dunya mazra'atul akhirah. Iya, sahih. Innama dunya mazra'atul akhirah. Artinya apa itu, Bu? Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Nggak kelihatan ada inamanya itu. Artinya Sesungguhnya. Sesungguhnya apa hanya sanya Ustaz? hanya. Hanyalah dunia itu Iya. tempat bercocok akhirat. Iya. Jadi kalimatnya dunia itu hanyalah ladang akhirat tuh gitu. Iya. Hanyalah. Oke. Bagaimana kalau nomor 3 ini menjawabnya pakai nafi dan ilah? Ayo coba silakan. Iya, saya pakai ilah Ustaz. Coba Ibu Halimiatun. Ilat dunia. Mazra'atul akhirah. Gimana Bu? Ibu pakai ilah katanya, coba jawab. Bagaimana jawabannya? Oh nggak jadi. Oke, yang lain. Ustaz, Ustaz. Apa? Selamat, tafadhal. 3 Ustaz ya. Laisat dunya mazra'ah illa
laysat dunya majru'atul ilal akhirah. Masih keliru. Gitu. Laysat Jadi- dunya majru'atul akhirah ya. Ustaz. Belum ada Ilah ya. ilahnya berarti. Belum ada ilahnya berarti. Dunya laysat dunya majru'ah ilal akhirah. Masih salah itu. Bukan ya? Coba lagi yang lain. Siapa Bapak Ibu mau coba? Coba Ustaz. Silakan Ibu. Lam yazra'ud dunya illal akhirah. Enggak, itu enggak boleh diganti jadi fiil. Oh, nggak boleh. Kan kalau lam Gampang bener nih, gampang bener, ragu-ragu nih. Laysat dunya illa majratul akhir Ustaz ya. Kenapa? Laysat dunya illa majratul akhirah. Boleh laisatid dunya mazra'atul akhirah. Atau ma ad-dunya illa mazra'atul akhirah. Jadi mazra'atul akhirah itu kan mudhaf ilaih enggak boleh dipisah. Coba Ustaz. Ayo Ibu. Laisa fid dunya illa mazratul akhirah. Sahih. Laisa fid dunya illa mazratul laisa fid dunya illa mazratul akhirah. Putus-putus suaranya Ibu ya. Oke. Laisatid dunya illa mazra'atul akhirah. Itu dia. Atau mad dunya illa mazra'atul akhirah. Sahih. Dunia ini hanyalah ladang untuk akhirat. Ustaz, jadi ilahnya sebelum mazro'ah. Iya, kalau mazra'atul akhirah itu kan mudhaf ilaih, jangan dipisah. Mazra'atul ilal akhirah. Artinya nanti susah. Susah artinya nanti. Ladang kecuali akhirat. Gitu. Jadi, ya. Baik. Yang lain, ayo silakan Bapak Ibu. Nomor 4 sekarang. Kehidupan selama Coba, silakan sekarang saya minta. Ayo dengan Pak Herman. Gimana Pak Herman? Silakan Pak Herman. Mana kan? Oke, Pak Herman belum ya? Pak Herman belum. Ustaz, Isya itu apa ya Pak Ustaz? Waktu Isya Bukan atau tidak? Bukan atau tidak? Bukan atau tidak? Itu sama juga Laisa juga. Sama. Cuma apa kalau Laisa? Kalau Laisa itu terbatas. Kalau ma itu ya bisa isim, bisa fiil ya. Kalau Laisa hanya isim. Maksudnya Isya ini apa? Oh, al-ais. Al-ais itu hidup artinya. Hidup, kehidupan. Kehidupan. Bu Alo, ayo Bu Alo. Madat atau madat? Mudatun. Mudatun itu artinya sebentar. Innamal aish muddatun sofa tangkulu ya Pak. Mal aisyu illa muddatun sawfa tanqadi. Betul. Mal aisyu illa muddatun sawfa tanqadi. Betul. Sekarang kalau pakai illa. Tadi pakai inama pakai illa tadi ya? Illa, sekarang pakai innama. Innamal aisyu muddatun sofa tangqadi. Udah selesai. Jadi kalau inama itu gampang, Ibu Bapak Ibu tinggal taruh inama udah selesai. Tinggal menyebut selanjutnya. Innamal aisyu.
Sekarang nomor 5. Lankodo mudori Tangkodi. artinya apa Pak Ustadz? Tangkodi. Tangkodi. Berakhir, selesai. Kodo. Selesai atau berakhir ya artinya. Bu Eka, coba Bu Eka Farhan nomor 5 nih, Bun. Khalaqallahul insan min sulalatin tin. Ma khalaqallahul insan illa min sulalatin min tin. Sahih. Ma khalaqallahul insan illa min sulalatin min tin. Gimana kalau dipakainya ma? Apa innama? Innamal khalaqallahul insan min sulalatin min tin. Sekali lagi diulang. Innama khalaqallahul insan min sulalatin min tin. Iya, itu belajar juga kucingnya. Innama khalaqallahul insan min sulalatin min tin. Sahih. Jadi kalau innama, Bapak Ibu, diikuti fiil jangan pakai alif lam ya. Innamal khalaqa enggak. Kalau khalaqa enggak boleh pakai alif lam. Innama khalaqallahul insan min sulalatin min tin. Artinya itu apa? Allah menciptakan manusia hanya dari saripati tanah. Tidaklah Allah menciptakan manusia melainkan dari saripati tanah gitu. Ma khalaqallahu insan min ila. Kalau ada ma ada ila. Ya. Ma khalaqallahu insan illa min. Illa min sulalatin min tin. Bisa juga nafinya bisa juga pakai in. Kalau in dengan ila kan jadi nafi. In khalaqa. Boleh. Tapi biasanya kalau in itu ya. Ini tuh biasanya diikutinya isim. Oh, gitu. Iya. Isim. Kalau hal di buku juga bilang boleh sama al sama ila bisa jadi nafi juga, Pak Ustadz. Boleh. Tapi dia sama juga, harus isim juga. Kalau ini ya kayak isim juga dia. Masuknya gini, masuk pada jumlah ismiyah maksudnya. Oh, jumlah ismiyah. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Itu kan jaza kan itu isim, jumlah ismiyah dia. Jadi kalau diikuti fi'il nggak tepat. Hal dakhala Ahmad nanti jadinya istifham, beneran istifham. Jadi kata tanya, padahal itu bukan kata tanya, kata nafi maksudnya. Terakhir nomor 6. Nomor 6 nih. Nomor 6. 6 apa 6? Ya, boleh. Ibu Anjani. Ya, Pak Ustadz. Al-hayati dunya. Inamal hayati dunya la abu lahu. Inamal hayati dunya Laibun. Laibu Wun. Walahun. Lahun apa Pak Ustadz? Lahun. Walau. Pak Ustadz, lahun apa Pak Ustadz? Sendagurau. Oh, bercanda. Bacanya haknya mati
wawunya domaten gimana Bu? Oh iya. Walahun. Ya Walahun. gitu. Iya, dari tadi lahu. Lahun. Lahun. Lahwun. Lahun. Lahun. Iya, udah bener, udah. Ustaz berarti lahun sama dengan gurur Ustaz ya. Apa? Mata dunia idal mata gurur gitu. Seperti sama nama itu artinya lahun ya. Kayak gurur Ustaz ya. Udah gurur. Guru itu apa artinya? Guru artinya apa? Guru Inamal hayat ilal matal gurau. gurur. Inamal hayat ilal matal gurur gitu. Iya, guru artinya apa? Indah gurau. Bukan. Apa? Guru itu menipu. Menipu tipuan ya. Oh iya. Tipuan. Kalau laib, lahun itu senda gurau, candaan. Jadi kalau itu ilama ta'ul guru, kenikmatan yang menipu artinya. Gitu. Kayaknya enak, tapi ternyata sebenarnya sih nggak enak. Kalau innamal hayatud dunya, mari kita lihat Bapak Ibu, perhatikan dari awal ya. Nah ini agak sedikit nih apa namanya fokus mikirnya nih. Ini kalimat itu ada yang sifatnya informatif saja, memberi informasi saja, datar saja, biasa saja. Itu khabar. Tapi ada kalimat, ada informasi yang perlu menarik perhatian orang yang mendengar gitu supaya dia yakin dengan apa yang kita sampaikan, maka perlu apa tuh? Penegasan. Penegasan. Perlu penguatan. Perlu pengkhususan agar pesan yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Caranya adalah salah satunya sekarang nih dengan metode qasr namanya, al-qasru. Al-qasru. Al-qasru itu maknanya bisa mengkhususkan, maknanya bisa menghanyakan gitu. Spesial, khusus, hanya, terbatas. Caranya supaya kalimat itu mengandung kekhususan, apa namanya, pembatasan, tidak menjadi umum lagi, ya, dibatasi. Ada dua metodenya caranya. Metode pertama dengan menambahkan perangkat nafi dengan illah. Huruf nafi dengan illah. Huruf nafinya apa saja? Bisa ma, bisa la, bisa lam, bisa lan, bisa hal, dan bisa in. Apalagi saya ulangi, huruf nafi itu macam-macam. Huruf nafi dalam konteks qasr itu pertama ada ma, artinya tidak. Ada la, artinya tidak atau jangan. Ada lam, artinya tidak atau belum. Hal artinya tidak, ada in artinya tidak. Ya, yang kedua tadi pertama ya, nafi dengan illa, nafi dan illa. Yang kedua menggunakan innama. Nah, kalau ada qasr berarti ada yang dikhususkan, ada yang dibatasi, ada yang mau dituju, yang dikhususkan yang mana. Caranya begini Bapak Ibu. Kalau kalimatnya menggunakan nafi dan istisna, illa, maka maksur alaih kata-kata yang dikhususkan itu datang persis setelah illa. Persis setelah illa. Jadi kalau wama arsalnaka illa rahmatan, rahmatannya berarti itu maksur alaihi. Wama Muhammadun illa rasulun, rasulunnya berarti itu apa namanya maksur alaihnya. Innama yakhsha
lam yadhhabut tullabu fi yaubil jumu'ati illa Ahmad, berarti Ahmadnya. Jadi kalau ada illa, maka yang jadi maksur alaihi persis setelah illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budunya itu berarti. Ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Mana maksud alainya? Malaikatan. Malaikatan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan. Mana berarti? Fitnatan. Senang nih kalau kayak gini tuh belajar tuh luar biasa, cepat banget. Kalau ada Pak Ustadz gampang. Iya, saya kan selalu ada. Makasih Pak Ustadz. Iya, selalu ada kalau lagi ada. Apa Pak, Bu? Terima kasih ilmunya. Oh iya, sama-sama. Sekarang kalau innama bagaimana innama? Innama juga adat qasr namanya. Perangkat, alat, huruf untuk menunjukkan qasr, penghanyaan, pengkhususan. Nah, kalau innama ini agak sedikit kita harus memahami, agak sedikit panjang ya. Apa tuh? Kalau innama bukan setelah innama, malah justru setelah itu belakang. Nah, ini harus pemahaman. Kadang-kadang di belakang, kadang-kadang di belakang, paling ujung. Tapi nggak selalu. Harus dipahami. Kalau ada ilah, setelah ilah persis. Tapi kalau innama bukan setelah innama justru. Contoh Bapak Ibu kita lihat di halaman 166 tadi. Innamal a'malu binniyat. Berarti yang menjadi maksud alaihi binniyat. Innama ghadara Muhammadun Makkah illa Syami marrataini. Mana yang jadi maksud alaihi? Marrataini. Marrataini. Innamad dunya mazra'atul akhirah. Awas hati-hati. Innamad dunya mazra'atul akhirah. Mana berarti? Mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah. Mazra'atun saja. Oh, Ya. Mazra'atun saja. Akhirnya namanya mudhaf ilaih. Innamal aisyu muddatun saufa tanqadi. Mana maksud alainya? Alaitu. Muddatun. Muddatun. Awas perhatikan. Innama khalaqallahu linsana min sulalatin min tin. Mintin. Min sulalatin. Karena min sulalatin min tin itu satu kata Bapak Ibu, satu makna. Sulalatin min tin artinya sari pati tanah. Nah gitu. Dari tanah. Jadi namal hayatud dunya la'ibun walahun. Mana maksud alainya? Walahun. Bukan walahun. Kalau La'ibun. ada huruf Laibun. Laibun. Laibun, betul. Laibun walahun. Kalau lahun itu bukan maksud, dia maktuf. Maktuf ya. Atau Penegas. ya, atau. Sekarang kalau pakai ilah paling bawah kan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Mana maksud alainya? La'ibun walahun. Jangan walahun, la'ib saja. Walahun itu maktuf. 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 Terus nomor 4, innamal aisyu mal aisyu illa muddatun sawfa tanqadi. Mana? Muddatun. Betul, muddatun. Jadi sebenarnya antara yang pakai ma sama illa dengan innama sama tuh, maktuf alainya sama. Gitu ya, maktuf alainya sama, dia juga. Cuma bedanya kalau innama sendirian di depan, terus maksud alainya di belakang, gitu kan? Dan kalau ada ilah kan di belakang tempatnya. Jadi sebenarnya sama.
Itu Bapak Ibu. Nah, kita ya. Jadi kalau gini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maksur alaihnya yang mana? Allah. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mana berarti maksur alaihnya? Billah. Billah. Jangan ilahnya ngikut. Billah. Lah. Pak Ustadz, habis inama harus selalu isim ya? Apa? Habis inama juga harus selalu isim? Enggak, boleh fi'il. Coba di Al-Quran ada. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa litahhirakum tathhira. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama qauluna. Jadi tidak mesti ini, boleh. Kalau innamal mu'minuna lazina iza dzukira, jadi mukmin itunya. Iya. Yang mananya? Apanya? Yang alain tadi. Maksur alaih. Ya. Bukan, berarti coba dicek apa ayatnya. Innamal mu'minuna lazi iza dzukirullah wajilat qulubuhum. Oh, itu wajilat. Oh, wajilat. Oh, bertambah. Oh. Hanya orang-orang yang bergetar hatinya saja. Gitu. Hanya orang yang hatinya bergetar saja. Oh, hanya beriman. Kalau yang surat Yasin, Kalau maksudnya amruhu daroda. Gimana pertanyaannya? Satu-satu. Gimana pertanyaannya? sama alim ya tuh pertanyaannya. Inama sama. Innama amruhu ida aroda sayan ayakulalahu kun fayakun. Iya, yang mana itu, Ustaz? Ya coba Ibu cari yang mana tuh. Inama di surat Yasin ya. Nama amruhu ida aroda syai'an ayakula lahu. Kun fayakun. Ya, itu pemahamannya. Maka di mana itu maksur alihnya? Maksur alihnya ayakula lahu. Oh, gitu. Iya, di situ. Ayakula kun fayakun. Iya, betul. Ada lagi? Oke. Saya tanya, Ustaz. Ayo silakan Ibu. I'rabnya setelah illa itu apa, Ustaz? Apa nasab apa rofa atau Nah, nasab? itu berarti Ibu harus kembali ke pelajaran tentang istisna. Oh. Yang dengan illa itu ya. Iya, jadi nanti saya jelaskan panjang nanti bagaimana kalau musbat, bagaimana kalau manfi. Ya, ya. Bagaimana kalau tam, bagaimana kalau nakis. Wah, itu panjang tuh ya. Nah, nanti satu saat kalau waktunya panjang boleh. Gitu. Tapi sebelum saya jelaskan panjang lebar, Bapak Ibu cek dulu, buka dulu bab tentang apa? Istisna. Baik. Bapak Ibu yang muliakan, untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan datang. Insya Allah kalau tidak ada halangan hari Rabu depan, hari Rabu kita akan insya Allah akan lakukan pertemuan tatap muka atau offline di LBIK. Insya Allah demikian informasinya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tanggal 22. Syukran Bu Tami. Ya, sami-sami. Terima kasih Bu Tami. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.